Hey 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 hey, lagi-lagi aku untuk ngebahas film. Seperti biasa video ini akan memberikan spoiler film. Jadi kalau kalian nggak suka silahkan skip. Tapi kalau kalian suka silahkan pakai headsetnya dan duduk manis kayak aku sekarang. Karena kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Malignant, yang artinya ganas ataupun jahat atau berbahaya. Film ini disutradarai oleh James Wan. Seperti yang kita ketahui, James Wan adalah rajanya film horor. Dia pernah meliris film The Conjuring 1 dan 2, Fast and Furious 7, Aquaman, Insidious 1 dan 2, dan masih banyak film hebat lainnya yang disutradarai oleh pria kelahiran Malaysia ini. Langsung aja ke scene yang pertama. Di awal film kita dibawa ke tahun 1993 di sebuah rumah sakit jiwa. Seorang dokter yang bernama Florence sedang membuat sebuah video tentang pasiennya yang bernama Gabriel. Selagi membuat video, rekan dokter yang lainnya melapor ke dirinya bahwa Gabriel lagi ngamuk dan menghancurkan apa yang ada di sekelilingnya. Lalu dia dengan segera menyuruh security-nya untuk mengambil senapan bius untuk menenangkannya. Alhasil, tangan security ini justru menjadi sasaran Gabriel dan mematahkannya sampai tulangnya keluar. Aduh. Lalu Dr. Florence mengambil senjata itu dan menembak Gabriel. Ketika itu dia masuk dan melihat perawat yang mati terbunuh oleh Gabriel. Dan tiba-tiba saja radio menyala dan suara Gabriel berkata dari radio itu mengatakan, "Aku akan membunuh kalian semua." Diketahui bahwa Gabriel mempunyai penyakit kanker yang ada di dalam tubuhnya. Dan kanker ini seperti hidup dan mengendalikan hidup Gabriel. Dan disinilah film ini dimulai. Kembali ke zaman sekarang, di sebuah rumah terlihat sepasang kekasih bernama Derek dan Madison. Terlihat Madison sedang hamil dan bertengkar dengan suaminya Derek. Di situ Derek terlihat kesal karena melihat istrinya hamil mulu, tapi keguguran mulu juga. Hobi dong. Lalu istrinya berkata, "Ini juga semua karenamu." Dan Derek pun langsung marah dong dan menghantamkan Madison ke pintu dan membuatnya jatuh. Setelah itu Derek merasa bersalah, segera mengambilkan es. Tapi Madison langsung buru-buru bangun dan ngunci kamarnya biar pria brengsek itu nggak masuk lagi. Di malam harinya, si Derek tidur di sofa di ruang tamu dan terbangun karena mendengar sesuatu dari dapur. Dan dia pun pergi untuk melihat dapur. Ternyata suara blender yang tiba-tiba menyala. Nah, ketika dia mematikannya, tiba-tiba saja pintu lemari es pun terbuka. Ketika dia menutup lemari pintu es, suara TV terdengar kenceng banget di ruang tempat tidur yang dia tempat tidurin tadi. Ada aja lah ya, berhenti. Dan terlihat ada sosok yang sedang nonton TV. Nah loh, siapa itu? Ketika dia menyalakan lampu, sosok itu pun hilang dan udah ada di belakangnya. Dan membunuhnya sampai kepalanya hampir putus. Alamak. Di belakang mayat suaminya ada sosok bayangan yang ingin membunuh Madison dan dia pun kabur ke kamar langsung. Tapi karena sosok ini lebih untuk melihat rumah itu yang diperkirakan menjadi korban perampokan dan melarikan Madison ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Madison terbangun dan melihat adiknya Sydney ada di sebelahnya. Dan Sydney pun menjelaskan bahwa anak yang dikandung Madison gak bisa diselamatkan. Kasihan loh. Udah suami dibunuh, orang gak jelas, anaknya pun mati pula. Mak. 2 minggu kemudian, Madison kembali ke rumah dari rumah sakit diantar adiknya Sydney. Nah, sesampainya di rumah di malam hari selesai mandi, Madison melihat keluar lampu jalanan yang kedap-kedip dan lampu rumahnya pun ikut kedap-kedip. Dan dia lihat ada sosok bayangan di jalan. Tapi ketika lampunya menyala, sosok itu menghilang dan dia pun segera menutup semua pintu dan jendela dan mengunci diri di kamarnya. Keesokan harinya, dia berencana menambah ekstra pengamanan untuk mengunci pintu dan jendela-jendela rumahnya. Dan Sydney pun mengunjungi kakaknya dan masuk melalui jendela. Di situ Madison menjelaskan ke Sydney bahwa dia bukanlah kakak kandungnya karena orang tua Madison meninggal ketika dia dilahirkan. Lalu dia diadopsi oleh orang tua Sydney dan Sydney pun terkejut mendengar itu. Kasihan loh.
Di tempat lain ada seseorang perempuan pemandu wisata lokal dan menjelaskan sesuatu ke beberapa turis. Ketika dia udah selesai bekerja dan mematikan lampu, terlihat ada sosok yang seperti memperhatikannya dan dia pun mencoba menyalakan lampu. Tapi sosok itu udah hilang. Dan kemudian dia pun lari ketakutan. Tiba-tiba saja sosok itu udah ada di atas kepalanya. Lalu dia tiba-tiba sudah terbangun di sebuah ruangan dengan mulut tertutup dan dalam keadaan terikat. Dan tiba-tiba juga ada makhluk yang mencoba menghampirinya dan berbicara melewati radio yang ada di sana. Dia meminta perempuan yang terikat ini untuk menghubungi Dr. Florence. Kalau kalian nonton di awal tadi ya, Dr. Florence. Dan mengatakan kalau ini sudah waktunya mengangkat kanker. Dan Dr. Florence pun teringat itu adalah kata-katanya dulu sewaktu mencoba mengobati Gabriel. Oke, kita kembali ke Madison. Di situ terlihat Madison mau cuci baju, tapi dia melihat ada sosok yang seperti berlari di bawah tangga. Dan ketika dia mau memasukkan cuciannya ke mesin cuci, dia melihat wajah Dr. Florence di balik pintu mesin cuci. Dan Dr. Florence pun bertanya, "Ngapain kau di rumahku?" Dan Madison menjawab, "Ini rumahku, kenapa kau di rumahku?" Dan tiba-tiba saja rumah Madison berubah menjadi rumah Dr. Florence. Dan sosok hitam itu tiba-tiba muncul dari belakang Madison dan menjambak Dr. Florence dan memukulinya sampai mati. Dan Madison melihat kejadian itu semua dan pingsan. Lalu tiba-tiba Madison pun tersadar dan dia berpikir itu hanyalah mimpi. Tapi keesokan harinya polisi datang ke rumah Dr. Florence dan menemukan Dr. Florence udah mati terbunuh. Dan salah satu detektif itu menemukan sebuah foto dan dia berpikir itu adalah foto pasiennya terdahulu Dr. Florence. Di tempat lain, Madison mencoba bercerita ke Sydney bahwa apa yang dilihat kemarin tentang Dr. Florence adalah benar dan itu ternyata bukan mimpi. Dia benar-benar melihat ada sosok yang membunuh Dr. Florence. Nah, di tempat lain, kerabat Dr. Florence yang lain sedang menuju peristirahatannya dan Madison juga. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja kerabat Dr. Florence itu berada di tempat tidurnya Madison dan melihat kerabat Dr. Florence itu dibantai di tempat tidurnya. Seperti biasa, dia nggak bisa bergerak ketika ada sosok jelek itu sedang membunuh sesuatu. Merasa aneh dengan dirinya, selalu melihat mimpi buruk dan benar-benar terjadi. Dia pun berteriak dan meminta adiknya Sydney untuk mengantarkannya ke kantor polisi dan dia pun menceritakan apa yang dia mimpikan ke polisi dan kedua polisi itu pun menganggap Madison sedang berhalusinasi dan itu hanya mimpi. Tapi kedua polisi itu segera menuju rumah yang diceritakan oleh Madison dan alhasil mereka mendapatkan kerabat Dr. Florence tergeletak di atas tempat tidur penuh darah. Sementara itu di toilet, Madison mendapatkan telepon dari orang yang gak dikenal dan memanggilnya dengan sebutan Emily. Seketika itu juga Madison mengenal suara orang itu dan memanggilnya Gabriel. Lalu Madison dan Sydney bergegas ke rumah ibu mereka dan menanyakan siapakah Gabriel. Ibunya pun terkejut dan menunjukkan video sewaktu Madison kecil yang suka berhalusinasi dan berbicara dengan Gabriel teman hayalannya. Dan Dr. Florence adalah dokter yang menangani Madison dulunya. Polisi ganteng yang membawa foto anak kecil sewaktu pembunuhan Dr. Florence telah mencocokkan wajah pemilik foto itu dan ternyata itu adalah Madison. Seketika itu juga dia memutar beberapa flash disk milik Dr. Florence yang mendokumentasikan pengobatan Madison dan rekan dokter lainnya. Langsung saja polisi ganteng itu berpikir bahwa rekan dokter yang satunya adalah korban dari pembunuhan selanjutnya. Di sisi lain, Madison sedang sikat gigi dan dia pun mendapatkan penglihatan lagi bahwa sosok itu akan membunuh lagi. Dan seperti biasa dia nggak bisa bergerak dan melawan ketika pembunuhan itu terjadi. Wow, serem amat. Polisi ganteng itu kita sebut adalah ya namanya Tarjo. Dari tadi polisi ganteng. Polisi ganteng si Tarjo pun menuju rumah dokter itu dan alhasil dia mendapatkan dokter itu sudah dalam keadaan mati.
mati di dalam bathtub. Dan Gabriel kemudian menyerang polisi itu dan hampir membunuhnya. Polisi itu berhasil melawannya dan Gabriel pun lari dan berhasil lolos. Keesokan harinya, kedua polisi itu datang menemui Madison dan mencoba menanyakannya tentang masa kecilnya. Tapi sayangnya Madison gak ingat sedikit pun. Dan mereka pun memutuskan untuk memanggil hipnoterapi untuk membantu Madison mengingat masa kecilnya. Dan ketika Madison mulai mengingat masa kecilnya, dia teringat dia pernah dimanipulasi Gabriel untuk memotong kue ultah. Padahal yang sebenarnya dia akan memotong ibu mereka. Dan ketika dia kecil, dia selalu disalahkan atas tindakan yang dilakukan Gabriel. Kembali ke perempuan yang disekap di sebuah loteng. Di situ terlihat dia hampir berhasil meloloskan diri. Dan ketika dia mau meloloskan diri, lantai loteng itu pun rapuh dan menjatuhkannya ke lantai bawah. Dan ternyata dia selama ini disekap di loteng rumahnya Madison. Madison pun ditangkap atas tuduhan menculik orang. Ya iyalah. Ketika Madison diinterogasi oleh kedua polisi ini, tiba-tiba aja lampu di sana meledak dan mati. Dan polisi itu menerima panggilan dari orang yang gak dikenal dan mengatakan bahwa dia adalah Gabriel. Dia adalah iblis yang hidup di dalam Madison. Aduh. Sydney pun jadinya penasaran dan bergegas menuju rumah sakit tempat dulu Madison dirawat. Tanpa rasa takut, si Sydney harus mencari kebenaran tentang kakaknya. Dan sesampainya di rumah sakit, dia pun melihat rumah sakit itu sekarang udah tutup dan terbengkalai dan gak pernah digunakan lagi. Sydney pun segera membawa semua dokumen tentang Madison untuk dilihat di rumah. Di dalam video itu mereka mengetahui bahwa ibunya Madison ternyata belum meninggal dan bernama Serena. Dan di video itu juga dijelaskan bahwa dulu Serena adalah korban perkosaan sewaktu dia berumur 15 tahun dan melahirkan anak bernama Emily. Emily suka berhalusinasi dan berbicara sendiri. Maka dari itu dia menyerahkannya ke Dr. Florence untuk diobati. Ternyata di situ didapatkan bahwa Emily bukanlah berhalusinasi, tapi dia memiliki parasit kembar siam yang terletak di bagian belakang tubuhnya, dan parasit ini menamakan dirinya Gabriel. Waktu dulu Dr. Florence sudah memisahkan mereka, tapi karena otak Emily dan otak Gabriel bersatu, Dr. Florence pun membiarkan sisa otak Gabriel untuk berada di dalam otak Emily dan berharap itu akan hilang sendiri. Nah, kok bisa si Gabriel bisa bangkit lagi? Ini jawabannya. Tadi di awal cerita kalian kalau ingat, sewaktu Madison bertengkar dengan suaminya membenturkan kepala Madison ke pintu. Disitulah momen si Gabriel ini bangkit lagi. Kembali ke Madison yang berada di dalam sel bersama para tahanan wanita lainnya. Dia dibully di dalam sel. Ingat ya, dia dimasukkan ke sel tadi karena dicurigai menyekap orang di atas lotengnya. Dan di dalam sel dia pun dihajar. Melihat itu, si Gabriel yang merupakan parasit yang ada dalam diri Madison langsung ngamuk dan menguasai dirinya dan menghajar satu-satu itu semua perempuan. Dia berhasil menghajar semua para tahanan wanita yang tadi membulinya. Dan akhirnya dia pun menghajar juga polisi yang sedang berjaga. Dan akhirnya semua polisi pun mati di tangannya. Si Tarjo dan rekannya pun mencoba datang untuk membantu polisi lainnya. Dan tentu saja salah satu rekannya si Tarjo itu pun terluka kena sayatan pisaunya si Madison ataupun Gabriel ya. Dan akhirnya Gabriel pun berhasil lolos lagi. Sydney pun mencoba ke rumah sakit di mana Serena dirawat dan dia mencoba mengingatkan security dan ibunya itu Serena untuk lebih berhati-hati karena Gabriel sudah bangkit kembali. Tapi dengan cepatnya Gabriel tiba-tiba saja langsung membunuh security yang ada di rumah sakit itu dan mencoba untuk membunuh Sydney dan ibunya juga Serena. Lalu si Tarjo pun datang mencoba untuk membantu Sydney, tapi dia terkena lemparan pisaunya si Gabriel dan akhirnya pun dia terluka. Sydney mencoba melawannya dengan menodongkan pisau, tapi Gabriel melemparkan tempat tidur ke arahnya. Melihat itu, Madison langsung mencoba untuk menguasai dirinya dan melawan Gabriel yang ada dalam pikirannya. Dan dia pun langsung mengurung Gabriel untuk tinggal di dalam pikirannya selamanya. Wow, keren.
Setelah Madison berhasil menguasai dirinya dan mengurung si Gabriel di dalam pikirannya, dia pun langsung tersadar dan mencoba menyelamatkan adiknya beserta ibunya. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Disinilah akhir film dari ceritanya. Nah, selesai dulu ya review kita kali ini. Maafkan kalau ada salah-salah kata karena saya tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kata almarhumah Bunda Dorce. Terima kasih dan sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Bye.